Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-temanku semuanya, Bapak Ibu Guru senusantara. Berjumpa dengan kami kembali dalam kegiatan bedah soal atau belajar bersama tentang PPPK. Bapak Ibu, ini pelaksanaan tes sudah selesai ya, dan kita tinggal menunggu untuk hasilnya. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik bagi kita. Dan kita gunakan kesempatan kita untuk tahap 2 dan tahap 3 ya, agar kita bisa lebih maksimal daripada tahap pertama. Untuk itu tetap belajar dan tetap semangat ya, jangan sampai patah arang. Ya Bapak Ibu, berikutnya kali ini saya akan membahas tentang ini pembahasan dari soal yang sudah saya share kemarin tentang soal pedagogik ya, untuk pedagogik teknis. Nah, ini Bapak Ibu. Bentar, saya share screen dulu. Saya share screen dulu. Nah. Oke Bapak Ibu. Kita akan belajar ini ya untuk soal pedagogik tahap 1. Nah, adapun ini disclaimer dalam soal ini ya. Yang pertama adalah ini soal latihan atau tryout ini dikembangkan berdasarkan modul belajar mandiri yang diperuntukkan bagi calon guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Soal-soal yang disajikan berfungsi untuk membiasakan dan mengukur tingkat pemahaman calon guru PPPK, terutama pada kompetensi pedagogik dan profesional. Soal latihan tryout ini tidak merepresentasikan soal seleksi calon guru PPPK yang sebenarnya, sehingga calon guru PPPK diharapkan untuk terus mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan terkait pemahaman substansi pedagogik dan profesional agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini kita ini namanya tryout itu perkiraan ya Bapak Ibu, tidak berarti yang nanti saya sampaikan itu yang keluar di tes. Kalau yang keluar di tes itu berarti namanya bocoran soal. Ya, dan itu ada yang paling tahu adalah tim pembuat soal. Ya, gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Sekarang untuk link soal yang kemarin saya bagikan ada ini ya, bit.lz/com ya, K besar, com, teknis di mana T besar dan 01. Dapat panjenengan lihat di layar video ini atau dapat panjenengan lihat di deskripsi video ini. Oke. Oke Bapak Ibu, soal yang setelah jenengan kerjakan kemarin, tentu panjenengan bertanya-tanya. Kira-kira hasil ini kunci jawabannya seperti apa gitu ya. Nah, kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan untuk mengemukakan pendapat. B. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. C. Kemampuan untuk memecahkan masalah. D. Kemampuan berinteraksi, dan E, kemampuan berkomunikasi. Jawaban dari pertanyaan ini adalah C, kemampuan untuk memecahkan masalah. Bapak Ibu, kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, ya, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Jadi Bapak Ibu, makna istilah kognitif sendiri adalah kalau dengan hubungan ini ya, dia paling tepat adalah C, kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang kedua Bapak Ibu, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A.
konstruktivistik, B. humanistik, C. kognitivistik, D. behavioristik, E. sibernetik. Oke Bapak Ibu, kita belajar dulu. Apa itu teori belajar konstruktivistik ya? Kalau konstruktivistik itulah dari kata membangun. Jadi teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Itu adalah konstruktivistik. Berikutnya humanistik. Humanistik ini human, berarti berhubungan dengan manusia, ya. Humanistik ya. Adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, ya. Sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Ya, humanistik itu mengedepankan proses daripada hasil. Oke, Bapak Ibu. Berikutnya teori behavioristik. Yang kognitivistik tadi kan sudah dipelajari ya tadi di awal. Ya. Kalau behavior itu berhubungan dengan apa? Perilaku. Behavior itu adalah berhubungan dengan perilaku. Teori belajar behavioristik adalah ini ya, teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Terakhir, teori sibernetik. Kalau teori sibernetik merupakan perkembangan teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses. Ya, peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu, itu sibernetik. Oke ya. Oke Bapak Ibu, kita sudah tahu jawabannya di sini yang berhubungan dengan manusia adalah humanistik ya. Dan itu tadi beberapa pengertian dari teori-teori pembelajaran. Silahkan panjenengan nanti dikaji lagi. Siapa tahu nanti di soal yang sebenarnya mungkin yang keluar tidak humanistik, tetapi mungkin konstruktif. Nah, kalau konstruktif itu tadi membangun, ya. Kalau kognitif itu dengan pengetahuan ya, pemecahan masalah itu tadi. Behavioristik perilaku, sibernetik adalah ini perubahan kemampuan, ya perubahan kemampuan. Ya. Berikutnya yang ketiga, menurut Brunner. Nah, menurut Brunner, ini kabarnya kemarin teori Brunner banyak yang keluar ya Bapak Ibu. Nah, menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. intuitif, B. simbolik, C. konflik, D. ikonik, E. enaktif. Bapak Ibu, bahwa teori Brunner ini ya adalah teori belajar matematika. Teori Brunner itu banyak digunakan untuk teori belajar matematika yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Ya, nah, tahap apa tadi Bapak Ibu? Tahap tadi yang pertama ada tahap enaktif, ya. Terus kedua adalah tahap ikonik, yang ketiga adalah simbolik. Ini teori Brunner, teori dalam mengerjakan matematika. Sekarang tahap enaktif. Tahap enaktif itu tahapan belajar di mana siswa diberi kesempatan untuk diberikan kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. Nah, itu adalah enaktif. Kalau ikonik, tahap di mana siswa belajar ya, di mana tahapan belajar di mana siswa memanipulasi gambar ya
maaf, ikonik ya. Ikonik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar. Objek konkret ke dalam bentuk gambar. Nah, objek-objek yang konkret ke dalam bentuk gambar itu ikonik. Sedangkan yang simbolik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi gambar pada tahapan sebelumnya ke dalam simbol-simbol matematika. Ya, kalau sudah disimbolkan dalam matematika itu bentuknya adalah simbolik. Berikutnya Bapak Ibu. Yang keempat, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah ini. Behavioristik itu tadi adalah berhubungannya dengan apa? Behavior adalah tingkah laku ya, perilaku. Pengetahuan baru kognitif ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ya. Berarti yang paling tepat di sini adalah B, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Ya. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori, ini sudah ada jawabannya ya, konstruktivis. Aliran konstruktivistik itu tadi ya, ada kata membangun ya, itu adalah memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, konsep-konsep ya ini ya. Nah, ini. Dengan kata lain, ya, karena pembentukan pengetahuan tersebut, Bapak Ibu, peserta didik, karena pembentukan pengetahuan adalah adalah pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Peserta didik itu harus aktif, ya, harus aktif selama kegiatan pembelajaran, ya, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Karena dia ini ya, apa namanya? Ini objeknya adalah peserta didik sendiri, ya. Itu tadi peran siswa. Kalau peran guru dalam dalam teori konstruktivistik ini, peran gurunya adalah membantu agar proses ini pembentukan atau pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Nah, guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Itu konstruktivistik. Yang 6 ya. Ke-6. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon, mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, ya, dengan ini tepat. Dan saya ulangi, apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari ini. Ini belajar ya. Jadi mencoba terus ya. Ya ini. Metode coba-coba itu merujuk pada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Upaya ini yang tersebut dilakukan beberapa kali, ya, ini ya, hingga akhirnya mendapatkan cara yang paling sesuai. Jadi kalau yang tidak sesuai cara ini coba tidak sesuai, dihilangkan cara yang lain, itu ya. Kesalahan atau kekeliruan dicatat untuk dievaluasi dan sebagai bahan pembelajaran.
Nah, ini. Nah, jadi ini metode ini adalah metode yang paling tepat, ada metode trial and error, ya, mencoba salah, mencoba salah, kalau dicoba salah, dicoba lagi, mencoba-coba, atau metode coba-coba itu ya, trial and error itu metode coba-coba gitu. Oke, Bapak Ibu, sekarang yang ketujuh, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. Nah, itu tadi perubahan tingkah laku. Sudah kita pelajari tadi ya di soal nomor 2 ya, kelihatannya beberapa teori. Jawabannya adalah teori behavioristik. Oke, soal nomor 8. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek, nah ini, apa kira-kira Bapak Ibu? Nah, menggunakan busana daerah masing-masing. Nah, kalau menggunakan busana daerah masing-masing, itu adalah etnik. Oke, nomor 9. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan ini, aspek motoriknya. Nah, motorik itu berkaitan dengan gerakan. Nah, ini yang paling tepat adalah menendang bola. Oke, sekarang nomor 10 yang terakhir, teman-teman guru semuanya. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruknya berdasarkan, ya. Tahapan perkembangan moral itu ada 6. Ya, masih ingat ya, ada 6 ya. 1 adalah orientasi kepatuhan dan hukuman. B, orientasi minat pribadi. Nah, ini minat pribadi di sini inilah letak dari tahap naively egoistic, minat pribadi. Apa untungnya buat saya? Yang kedua adalah, yang ketiga adalah orientasi ada keserasian interpersonal dan konformitas. Yang keempat, orientasi otoritas dan pemeliharaan anggaran sosial. Ini berhubungan dengan moralitas hukum dan anggaran. Yang kelima, orientasi akad sosial. Yang keenam adalah prinsip etika universal. Nah, dari 6 tahapan perkembangan itu dibagi menjadi 3, yaitu strata 1, strata 2, dan strata 3. Nah, di strata 1 itu prakonvensional, itu tadi ada orientasi kepatuhan dan hukuman, dan orientasi minat pribadi. Nah, di sini naively egoistic orientation itu, yaitu di mana anak menilai baik buruknya itu berhubungan dengan yang kedua, yaitu apa untungnya buat saya. Berarti yang paling tepat adalah kontrak atau imbal jasa. Oke Bapak Ibu, itu tadi 10 soal untuk pedagogik yang bisa kita bahas kali ini. Nanti insya Allah akan saya share soal baru lagi ya, untuk pembahasannya nanti melalui channel kami. Gitu ya Bapak Ibu, tetap semangat ya, tetap belajar ya, tunjukkan bahwa guru-guru Indonesia adalah guru-guru yang bersemangat ya, yang nanti motivasi ini akan kita wariskan kepada anak didik kita. Dan saya berharap dan berdoa semoga apa yang sudah semua Bapak Ibu perjuangkan, ikhtiar itu berbuah kebaikan dan berbuah menjadi amal yang baik, serta apa yang menjadi cita-cita untuk menjadi PPPK. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat terangkat menjadi PPPK ya tahun ini, tahun 2021 ya. Terima kasih dari kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.